Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengambil waktu, kesempatan barang sejenak. Bukan minta-minta sama Tuhan, tapi mengucap syukur. Ya, mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan sudah berikan, kerjakan untuk kita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kami, memelihara hidup kami, memberi dan terus memberi apa yang kami perlu, apa yang kami butuhkan. Terima kasih karena kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih semalam tidur nyenyak pulas. Pagi-pagi sudah dibangunkan, tubuhnya sehat, diberi kesempatan bekerja, melayani sesama. Terima kasih. Sebelum mulai kerja hari ini, kami boleh mulai lebih dulu dengan Tuhan. Dan hidup ini disetem, dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh hidup harmonis dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan dengan alam. Terima kasih Tuhan ada di sini dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi hidup ini adalah kesempatan 2 kali ya, dengan penuh penghayatan. Adalah kesempatan
Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan sabda Allah. Bukalah pikiran kami, akal kami, bukalah hati kami, supaya kami dapat mengerti firman, dan firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kami. Firman-Mu menjadi pelita suluh bagi jalan kami. Tuhan, tolong kami untuk hidup setuju dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak-Mu. Dengan demikian kami akan berbahagia. Terima kasih, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat, dua ayat dari kitab Injil Yohanes 20. Saya membaca ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, tema kita pada pagi hari ini, hidup lebih bermakna. Ini bukan sekedar pilihan, tetapi suatu panggilan. Hidup lebih bermakna bukan sekedar pilihan, tetapi suatu panggilan. Jadi kita dipanggil untuk hidup lebih bermakna. Nah, untuk itu mari kita melihat semestinya diri kita ini seperti apa. Saudara sekalian, di dalam kitab surat Yakobus 4 ayat 14 dikatakan begini. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Surat 1 Petrus 1 ayat 24 mengatakan semua yang hidup termasuk kita adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput itu menjadi kering dan bunga gugur. Yang ketiga, kita ini digambarkan, dituliskan di dalam Mazmur 90 ayat keempat dan seterusnya sampai ke-6. Hidup itu benar-benar singkat, digambarkan seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Artinya kalau kita memperhatikan tukang ronda, jaga malam, keluar dari rumah jam berapa? Saudara, siapa di antara kita bapak-bapak, saudara-saudara yang pernah jaga malam, keluar dari rumah jam berapa? Ada yang bilang jam 11. Masuk kembali ke rumah jam berapa? 4 atau 3? 2. Jam 2 jam bulannya. Sebentar kan? 11 paling enggak ya 12. 12, 1, 2, 3, 4 jam. Hidup itu digambarkan, bukan digambarkan, dikatakan seperti mimpi. Saya percaya di tempat kita yang duduk di tempat ini pernah mimpi. Waktu mimpi ngitung berapa lama ya? Mimpi itu berapa lama? Waduh, aku mimpi itu dikejar-kejar maling sampai aku tuh ngos-ngosan, lari-lari. Mimpi itu berkata, wah aku mimpi lama banget. Orang tuh paling mimpi ya 3 menit. Kalau tidak percaya, nanti kalau mimpi dijamin. Ya, 3 menit. Mazmur 92 ayat 6. Hidup kita di dalam dunia ini
seperti rumput yang bertumbuh, pagi berkembang bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Orang Jawa Tengah mengatakan hidup di dalam dunia ini mencuma, mampir ngombe. Kalau saya bilang hidup di dalam dunia ini dibandingkan di dalam kekekalan dengan kekekalan, mencuma, saknyuk. Nah ini ya, ini dari Bu Ana. Hidup tuh mencuma apa? Saknyuk. Sebentar banget. Jadi kesimpulannya, hidup ini singkat, terbatas, ada batasnya, dan dikatakan terbatas itu terbatas juga kuasanya. Maksudnya apa? Kepengen sehat, sakit. Kepengen kaya, kekurangan. Kepengen jalan-jalan, di lockdown. Iya loh, saya mendapat WA dari pendeta emeritus. Dia tinggal di Jakarta, kepengen jalan-jalan ke Solo. Berangkat dari Jakarta jam 2 pagi, naik kendaraan sendiri. Sampai Cirebon lolos, sampai Tegal lolos, sampai Semarang lolos, bisa lewat. Sampai Boyolali nggak bisa lolos dan diberitahu balik ke Jakarta. Dan disitu dikatakan ambiar kabeh cita-citanya. Ya toh, terbatas kan? Kepengen ke Solo, di lockdown sampai di Boyolali. Kita kebaktian ya begitu. Kepengen kebaktian, nggak bisa. Setelah di gereja dibuka kebaktian, kita tambah main HP. Manusia bu, nggak tahu lah pokoknya ngomong apa. Saudara, itu keberadaan kita terbatas kuasanya, dan bukan hanya itu, kita ini ringkih, sekeng. Kenapa? Karena manusia itu dari tanah, ringkih. Sudah terbatas, ringkih, kemudian apa sudah sekalian? Berdosa. Artinya apa? Kita ini, manusia ini tidak ada mutunya, tidak punya hidup berkualitas, kualitasnya nol. Tetapi orang semacam ini dipanggil untuk hidup lebih bermakna. Bisa enggak? Enggak bisa, enggak mungkin. Tetapi kita dipanggil untuk hidup berarti, bermakna, memberi makna kepada sesama, kepada dunia ini, dan hidup kita itu tidak sia-sia. Pada suatu saat kita meninggalkan dunia ini, kita bisa memberikan pertanggungan jawab kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup bermakna dan lebih bermakna, dan terus lebih bermakna? Caranya bagaimana? Yang pertama, hidup yang tidak berkualitas itu harus menjadi hidup yang berkualitas lebih dulu. Nah, caranya bagaimana supaya hidup kita berkualitas? Di dalam surat 1 Petrus 1 ayat ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan
terjemahan asli mengatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan yang hidup, atau yang penuh pengharapan yang tidak bisa mati. Jadi kalau kita mau hidup berkualitas, bermakna ya hidup kita harus berkualitas. Kita harus punya hati yang diperbarui. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka hidup kita ini akan diperbarui. Kita akan menerima hati yang baru. Kita menerima hidup yang baru, hidup yang baru, hidup yang diperanakkan pula, hidup yang lahir dua kali. Manusia lama itu dikuburkan, perangai yang tidak baik dikuburkan, dan kita dibangkitkan dengan satu kehidupan yang baru. Nah, itu harus lahir baru. Maka terus terang Tuhan berkata kepada Nikodemus, pemimpin agama orang Yahudi itu, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat aja tidak bisa, apalagi masuk. Nikodemus berkata, bagaimana aku harus lahir kembali? Masakan aku yang tua ini harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Tuhan bilang, enggak, bukan itu. Tapi hatimu, rohmu harus dilahirkan kembali. Dan puji Tuhan, akhirnya pemimpin agama orang Yahudi ini dilahirkan kembali. Tetapi siapa yang lahir dua kali? Satu, lahir dari ibu. Kedua, lahir baru, dilahirkan oleh roh, ya, maka kita akan mati satu kali, yaitu mati tubuh saja. Karena orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini harus lahir baru, harus lahir baru. Sungguh Tuhan berfirman kepadamu, juga kepadaku, harus lahir baru. Dan itu bisa terjadi karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dilahirkan kembali menjadi satu ciptaan baru di dalam Tuhan. Berhenti sampai di situ? Enggak. Kita dipanggil untuk hidup di dalam pengharapan yang tidak bisa mati. Pengharapan yang hidup. Nah, pengharapan yang hidup itu seperti apa? Gambarannya itu seperti gini. Gambaran pengharapan yang hidup itu seperti ini. Ada seorang anak gadis didatangi seorang pemuda, dan pemuda ini berkata, Non, aku sudah kenal kamu lama, dan aku mau ambil kamu menjadi istriku. Tapi pemudi ini berkata, wah sorry ya mas, aku sorry banget. Lah udah apa? Kok sorry? Lah aku tuh wis duwe calon suami. Nanti tanggal sekian aku mau menikah. Oh gitu ya. Ya wes ra apa-apa. Tapi kowe tak tunggu loh. Kowe pokoknya tak tunggu. Nggak usah nunggu aku. Ora, pokoknya kowe tak tunggu. Ya non ya, tak tunggu ya non, tak tunggu. Dan betul loh, si Joko Ting Ting ini nunggu bener. Wah ini punya anak. Mereka menikah, pemudi tadi menikah sama suaminya dan punya anak. Tapi si Joko Ting Ting ini tetap nunggu loh. Tak tunggu loh. Pokoknya sampai kapan, sampai tua, kok ya tak tunggu. Dan betul tuh, suaminya situ kok meninggal ya. Mati tenang nih. Meninggal.
Dan dia berkata kepada janda ini, aku mau ambil kamu jadi istriku. Dan betul menikah. Menikah, saudara. Jadi dia berkata apa? Aku bejo banget, bisa dapat istri, dapat anak, wah komplit. Lucu ya. Sampai sekarang, dan mereka hidup bahagia. Nah ini pengharapan yang tidak bisa mati. Ya, pengharapan yang tidak bisa mati itu seperti itu. Nah, menanti itu gampang atau tidak? Pemuda tadi, Joko Tingting tadi menanti. Menanti itu gampang enggak? Dia bukan menanti gini, pokoknya tak sembayang, kayak ben bojone cepat mati. Enggak, sama sekali enggak. Karena dia tahu itu berdosa, enggak boleh. Tapi dia tuh menanti, pokoknya tak tunggu non, pokoknya tak tunggu non. Menanti udah gampang. Saudara menanti seseorang ya, mau bilang mau dijemput, orang teko sing jemput, terus saudara berbuat apa? Ngomel loh, orang teko, jam karet, pinter ngomong, ondo, katanya mau tepat, menanti itu tidak gampang. Ya, kalau Tuhan berkata kepada kita, kamu dilahirkan kembali dan kamu dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang tidak bisa mati. Saudara, ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, menanti Tuhan menolong, menanti yang dinanti kok belum datang juga ya, yang dinanti kok belum turun tangan juga ya, kita bisa ngomel, Tuhan ini piye toh, kok kurang cepet-cepet nulungi saya. Wes kalau sudah gini, wes orang usah Tuhanan meneh. Mulai hari ini aku dukun-dukunan meneh wae. Bisa jadi begitu kan? Bisa, kita bisa ngomel. Nah kalau kita ngomel, kita ini berdosa. Jadi kalau mau hidup berkualitas, kita mau hidup bermakna, kita harus hidup berkualitas. Supaya kita hidup berkualitas, caranya bagaimana? Harus lahir baru dan hidup di dalam pengharapan yang tidak bisa mati. Itu satu. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes ini mengatakan, saya baca sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apa artinya ini? Kalau kita mau hidup bermakna, kita harus hidup berkualitas. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Harus terima Tuhan. Jangan berkata begini, terima Tuhan Yesus, baik. Nggak terima Tuhan Yesus, ora popo. Nggak. Terima Tuhan Yesus, akan dijamin hidup berkualitas, lahir baru. Tidak terima Tuhan Yesus, binasa. Itu pasti. Dan ini doktrin. Saudara, jadi jangan kita nyepeleke. Wis ora usah terima Tuhan Yesus, ora usah ngapain. Nggak pakai ini, nggak apa-apa, suara terdengar ya. Saudara, harus terima Tuhan Yesus kalau mau hidup berkualitas. Kemudian, siapa yang terima Tuhan Yesus dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan urusan nanti. Setelah kita mati, dapat sakapling. Ukurannya berapa enggak tahu. Dapat rumah di surga. Hidup yang kekal itu berarti dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 17, hidup yang kekal yaitu mengenal Dia, mengenal Bapa, dan mengenal Kristus. Apa artinya mengenal? Saudara, Bu Ana ini mengenal Pak RT saya, namanya Pak Karjani. Kalau saya mau arisan, di kampung saya ada arisan tiap tanggal 7 tiap bulan.
Kadang arisan Bu Ana banyak datang, tapi kadang tidak datang. Kalau tidak datang, saya mesti tanya ke Bu RT. Saya telepon Bu RT, Bu Karjani ada, yang terima Pak RT, Pak Karjani Ibu ada. Oh ada Bu Andre, ada. Nah, saya berkomunikasi sama Pak Karjani, tapi saya tidak berelasi dengan Pak Karjani. Saudara tahu ada perbedaan antara komunikasi dan relasi? Berkomunikasi, bercakap-cakap, tetapi dengan Pak Andrew Johan, suami saya bukan hanya berkomunikasi, tapi punya relasi yang intim, yang akrab, yang mesra. Saya ada relasi yang bagus. Nah, hidup yang kekal yaitu mengenal. Mengenal itu artinya bukan sekedar komunikasi, tapi relasi. Ada hubungan yang akrab, erat, mesra, intim dengan Tuhan. Ada komunikasi. Bukan sekedar komunikasi, tapi relasi. Nah, terus caranya gimana Bu Ana kalau punya relasi? Saudara bisa gelenian. Apa bahasa Indonesianya gelenian? Apa Mas? Gelenian. Rasa-rasa, bisik-bisik sama Tuhan, bisik-bisik. Jadi tidak harus tangan dilipat, mata ditutup, kami minta doa pada Tuhan, amin. Tapi kita bisa berkomunikasi, tangan kerja, kaki jalan, tapi ada kontak sama Tuhan, komunikasi. Bukan sekedar komunikasi, relasi. Ya, saya percaya kita dengan pasangan kita ada relasi. Tapi ada pasangan suami istri yang neng-nengan, ora omongan. Wah, itu salah betul. Nanti kalau salah satu, dut, tenang. Ya. Sejengkel-jengkelnya kita dengan pasangan kita, tapi yang jelas pasangan kita itu ndak jaim. Betul? Sekali lagi ya, sejengkel-jengkelnya kita dengan pasangan kita tetap yang terbaik, karena dia ndak jaim. Jaim itu apa? Jaga image, ndak apa adanya baik. Ya. Nah, kita sama pasangan kita ada relasi. Kita sama anak juga ada relasi. Bukan sekedar komunikasi. Lah kalau Tuhan bilang kamu beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak nanti urusan yang akan datang setelah kita meninggal, tapi hidup yang kekal sudah dimulai di sini, di dalam dunia ini. Kita punya relasi yang akrab dengan Allah. Kalau orang sudah punya relasi yang akrab, saudara kalian, hidup yang kekal itu berhenti sampai di situ? Enggak. Kalau kita mau mempunyai hidup yang lebih bermakna, kita harus punya gaya dan mutu hidup Kristus. Kamu beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Yaitu apa? Percaya Mesias, beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Bukan hanya relasi, tetapi gaya dan mutu hidup Kristus. Jadi kita harus punya gaya dan mutu hidup Kristus. Pertanyaannya, gaya hidup Kristus seperti apa? Mutu hidup Kristus seperti apa? Bu Ana mencatat, saudara, gaya hidup Kristus seperti ini. Ketika beliau ada di atas muka bumi ini, beliau punya gaya hidup seperti ini. Pertama, sederhana. Damai. Tidak gerusak-gerusu, tidak kemurungsung. Adil. Tidak pilih kasih.
dipandang muka, wah ki wong sugih, tak layani baik-baik, wah itu orang kurang berada, boleh disingkang-singkang. Apa disingkang-singkang? Ya pokok ini bahasanya, disingkang-singkang. Boleh dipandang sebelah mata. Tuhan Yesus tidak gitu. Yang kaya, yang miskin, semua dipandang sama. Dia jujur. Gaya hidup Kristus jujur. Apa adanya. Mulut sama hati, hati sama mulut sama. Dia penuh kasih. Dia suka mengampuni, suka memaafkan. Dan yang penting ini juga, Yesus Kristus ketika ada di dalam dunia ini, saudara, tidak mata duitan. Yang kita duit hijau matanya, tidak. Nah, pertanyaannya, apakah kita, termasuk saya di dalamnya, punya gaya hidup seperti itu? Termasuk gaya hidup Kristus itu mengedepankan orang lain lebih daripada kepentingannya sendiri. Manusia biar selamatlah, aku mati tidak apa-apa. Tetapi orang yang hidupnya belum ada mutu hidup Kristus, dia akan berkata begini, semua harus mati, aku harus hidup. Tapi orang yang punya mutu gaya hidup Kristus, tidak apa, aku rugi tidak apa, mati tidak apa, asal yang lain selamat. Itu Kristus. Maka saudara sekalian, kalau kita mempunyai hidup yang lebih bermakna, karena hidup ini singkat, kita ini ringkih, kita ini dulu tidak bermutu, dibuat Tuhan bermutu. Kita harus bangun relasi dengan Allah. Kemudian kita harus punya gaya hidup Kristus. Dan yang terakhir, saudara sekalian, Yesus Kristus tahu persis apa misinya datang ke dalam dunia ini. Aku ada dalam dunia ini untuk apa ya? Dan Yesus Kristus usia masih muda ketika beliau wafat, 33 tahun. Orang bilang masih sangat muda. Tapi dia ngerti apa misi. Aku hidup dalam dunia ini untuk apa ya? Untuk apa ya? Dan Allah memberikan kepada dia misi, selamatkan manusia. Selamatkan manusia. Kristus tidak menerima misi yang utama dari Allah, sembuhkan orang sakit, enggak. Beri makan pada yang lapar, enggak. Bangkitkan orang mati, enggak. Itu bukan misi utama Kristus. Tapi misi utama Kristus, aku datang ke dalam dunia ini untuk membawa kabar baik. Dan aku dipanggil untuk menyelamatkan manusia. Dan harganya dia bayar sangat mahal, yaitu mati di atas kayu salib, tapi pada hari ketiga bangkit dari kematian. Saudara, umur 33 tahun, tapi telah menyelesaikan misinya dengan baik. Dan sekarang beliau sudah ada di surga. Satu kali kelak akan datang kembali sebagai hakim, sebagai raja, penuh glory, penuh kemuliaan. Dan dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah dan akan memberikan pertanggungan jawab kepadanya. Wah, kalau kita sadar akan hal ini, hidup tidak berani sembrono, tidak berani sembarangan, mesti hati-hati dan ekstra hati-hati. Oleh sebab itu, saudara, saya memberitahukan pada kesempatan pagi hari ini, saudara mau hidup lebih bermakna? Ya, Bu Ana. Ya, nomor 1, terima Kristus sebagai Tuhan dan Mesias saudara. Kedua, milikilah hidup yang kekal. Yang terakhir, saudara, miliki misi Allah dalam hidup saudara.
Saudara hidup di dalam dunia ini untuk apa toh? Untuk apa? Ya bu anak sekolah. Nah setelah itu kamu mau apa? Ya dapat gelar. Nah setelah itu kamu mau apa? Ya cari kerja, dapat kerja untuk duit. Nah setelah itu kamu mau apa? Ya kawin. Nah setelah itu kamu mau apa? Ya punya anak. Terus aku mantu. Terus aku punya cucu. Nah setelah itu kamu mau apa? Ya aku mantu putu, punya buyut. Setelah itu kamu mau apa? Mau apa? Mau apa setelah itu? Mati. Lah hidup tuh apa? Cuma gitu? Enggak toh, mestinya ya enggak. Kalau kita tahu misi Allah dalam hidup kita, untuk apa kau ada dalam dunia ini? Pasti hidup hati-hati sembrono, memberi makna, memberi hidup, memberi makna, memberi arti kepada orang-orang khususnya di sekitar kita. Yesus Kristus usia 33 di atas kayu salib, dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Kerjaan yang diberikan Allah kepadaku sudah selesai. Mari saudara sekalian, jangan hanya tema oh hidup lebih bermakna, ini jangan hanya jadi slogan, tapi mari kita wujud nyatakan di dalam hidup kita. Satu kali kelak Tuhan panggil kita pulang, kita bisa mempertanggungjawabkan semua kepada Allah yang adalah hakim yang adil itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan dan Tuhan mau mengaruniakan kepada kami iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat dunia ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa selamatkan kami kecuali Yesus Kristus. Karuniakan kepada kami hati yang percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Mesias. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau memberi kepada kami hidup yang kekal. Di dalam dunia ini kami diperkenan untuk membangun relasi yang akrab dengan Allah. Sering gelenian, kongko, berkomunikasi, berelasi dengan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan bantu kami untuk mempunyai visi, misi yang jelas. Untuk apa kami hidup dalam dunia ini? Untuk apa? Untuk apa? Supaya kami tahu misi itu dan kami mewujud nyatakan. Tuhan bantu kami untuk kami memperoleh gaya hidup Kristus, mutu hidup Kristus, hidup kami benar-benar berkualitas. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk Ibu Kasiati, Ibu Elsa Oiva yang kemarin berulang tahun, dan hari ini Ibu Erna Kristiati, Ibu Supatmi, Ibu Sunarlin, Ibu Eni Krismawati, Bapak Petrus Wiono. Saudara-saudara kami ini hari ini berulang tahun, dan Tuhan sudah tambahkan 1 tahun umur kepada mereka, biar mereka belajar untuk berteduh di hadapan-Mu dan merenung untuk apa Tuhan memberi tambahan umur, untuk apa Tuhan kasih sehat, untuk apa Tuhan masih kasih hidup, untuk apa. Semua itu biar mereka mengerti apa maksud Tuhan di dalamnya, sehingga kami hidup bijaksana. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik yang kemarin maupun hari ini. Beri hati yang bersukacita di dalam Tuhan.
Karuniakan apa yang dibutuhkan, cukupkan apa yang diperlukan. Dan kami berdoa berkati juga seluruh anggota keluarganya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada problem, masalah, persoalan, rintangan, tantangan, problem di dalam hidup ini. Biar kami menyadari Allah yang kami sembah lebih besar daripada masalah-masalah hidup kami. Di dalam Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar, dan tidak pernah ada jalan buntu. Kalau semua pintu ditutup, pasti ada satu pintu yang dibuka. Karuniakan kepada kami hati yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah sakit kami, berkati juga dokter, perawat, para medis, mereka yang kerja di kantor, bagian administrasi, sampai Pak Satpam, mereka yang tukang masak, security. Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong mereka, berkati mereka. Satu demi satu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, secara khusus untuk Bapak Jokowi, untuk Pak Ma'ruf. Tuhan, tolong Tuhan, tolong tambahkan kemampuan hikmat juga para menteri, para gubernur, sampai pada Pak Lurah, Camat, Pak RT. Tuhan tolong. Kami menyerahkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, dan secara khusus menghadapi wabah saat ini. Tuhan tolong Tuhan, beri jalan keluar. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyi satu kali. Sekarang kita menerima berkat Tuhan, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Haleluya. Amin. Situasi kondisi seperti ini ya, jangan putus asa. Alkitab mengatakan ini baru awal penderitaan, baru permulaan. Tapi jangan putus asa. Ya, bukan tidak ada jawaban.